Istimewanya tahun ini adalah karena sebelum sebelum pandemi itu show saya sama band saya ini terakhir itu justru di Java Jazz tahun 2019 ya, 2020 terakhir. Jadi abis itu kita nggak pernah ngeband lagi, nggak latihan lagi bareng walaupun ada konser virtual selama 2 tahun selama pandemi. Nah ini dibuka dengan acara Java Jazz lagi, jadi istimewa banget festival Java Jazz buat kita ya, buat kami juga, buat saya gitu ya. Ini karena ini memulai satu aktivitas yang bikin positif gitu, semangat gitu ya. Yang Java Jazz ya. Jadi gini ya, kalau festival itu kan serunya festival apa aja ya sebetulnya, saya bilang kan banyak banget festival itu kan. Asiknya atau serunya adalah kita berkumpul, biasanya banyak banget musisi. Biasanya kalau festival tuh band, penyanyi itu ngumpul di satu waktu, entah cuma 2 hari atau 3 hari ya. Itu sebenarnya silaturahmi itu mahal banget gitu, karena kita biasanya kalau lagi sibuk bahkan ketemu aja susah sama Unmesh apa segala macam, belum ketemu di studio rekaman dan segala macam gitu ya. Nanti pastinya musisi banyak bisa ketemu, belum lagi kalau genre jazz itu memungkinkan musisi internasional akan muncul biasanya juga gitu. Jadi festival Java Jazz itu kan emang dari dulu juga selalu melibatkan musisi internasional ya, maksudnya musisi jazz dari Amerika, dari Eropa dan segala akan ngumpul. Itu juga bagus buat kita juga, kita bisa lihat, yang nonton bisa lihat, tapi yang musisi juga bisa ketemu di belakang di backstage, bisa papasan segala macam sama musisi-musisi yang biasanya kita dengar di iTunes, di apa ya, kalau dulu CD ya, di Spotify, oh ini dia nih lewat-lewat gitu kayak gitu. Paling dirinduin ketemu sama semua musisi, suasana backstage itu pasti hal yang dirindukan oleh semua musisi. Terus bagaimana kita bisa berinteraksi dengan banyaknya audience, itu nggak bisa digantikan sih, tidak tergantikan perasaan itu. Itu jadi satu. Kalau soal musiknya kebetulan kalau saya main orkes kan pemainnya udah tahu apa yang saya mauin kan. Jadi ya semuanya kita lewat Zoom, lewat PA, semua brief yang biasa kita ngomong langsung ini nanti gini-gini kayak gitu. Terus bagian partitur kan sekarang gampang soalnya lewat email segala macam. Cuman mereka harus bisa berinterpretasi sendiri kan, nggak ketemu. Kalau latihan kan bisa langsung kan. Nah itu emang kesulitannya kalau kita bervirtual karena tiap musisi harus punya interpretasi yang pas gitu. Sebenarnya nggak ada sih, cuman ada beberapa poin yang pas kita pembuatan musik video di kala pandemi. Itu kan semua pada pakai masker, habis itu pada jaga jarak, meetingnya juga by Zoom. Nah itu yang kurang gimana ya? Kurang seru gitu lah. Karena emang kalau mau workshop itu kan lebih asik ngomong langsung gitu, nggak usah by Zoom. Karena ada sendiri juga kalau untuk dengan HP juga pokoknya agak susah lah. Jadi keseruan pas pandemi juga syuting video klipnya juga agak baru banget kan. Jadi ya kurang menantang aja buat Saya dan tim jadi harus invest alat yang lebih banyak, mungkin dari kamera, lighting sendiri, bahkan kita menyulap ruang tamu jadi studio kita sendiri. Ya berarti kan dari alat satu, yang kedua dari kesiapan kita untuk kita harus mau belajar lebih banyak lagi gimana ya caranya angle yang tepat, gimana cara bikin lighting yang tepat, gimana cara bernyanyi dengan dinamika yang tepat, karena terlalu keras pun itu jadi nggak bagus kalau kemarin di masa pandemi dengan rekaman gitu ya. Kembali lagi ke offline ya harus dipersiapkan lagi stamina-nya because we have to sing forte gitu kan. Ya yang pasti mastiin lagi aransemen bareng sama tim, habis itu baju, habis itu istirahat yang cukup. Kita juga sempat jajalin aransemen baru di beberapa off air yang udah kita jalani beberapa kali akhir-akhir ini. Dan ya lumayan lah udah siap banget untuk menghibur penonton nanti di Java Jazz pastinya. Dan yang paling seru sih persiapan bareng sama Om Erwin sekarang. Unmesh bawain 2 lagu di partnya Unmesh. Nanti juga di partnya Om Erwin Unmesh juga bawain 2 lagu. Nanti ada duet juga sama
Mungkin balik lagi ke Anes yang selalu nyanyi pakai hati ya. Jadi emang tetap mau mempertahankan itu buat kasih ke mereka energi dari suara yang udah Tuhan kasih buat Anes itu. Ya mungkin lagu-lagu yang Anes bawa ini tuh bisa sampai pesannya. Habis itu juga Anes ada nanti main piano juga, ada main gitar juga, nanti ada Om Erwin Gutawa juga dalam gitarnya. Jadi itu surprise-nya yang udah Anes siapkan. Dan yang pasti adalah selalu pengen ketemu sama mereka karena bukan hanya Anes yang memberikan energi buat mereka, tapi mereka yang memberikan energi buat Anes untuk terus semangat berkarya. Nah itu yang Anes cari gitu. Kalau udah ketemu sama penonton tuh seru banget. Bahkan ada beberapa lagu yang Anes bikin, yang saya bikin pas setelah ketemu sama mereka, euforianya dapat, energinya dapat. Pas balik itu selalu punya energi yang luar biasa untuk bikin lagu. Salah satunya lagu Senyum lah gitu. Acting, karena lagunya sebenarnya lagu yang enggak terlalu emosional. Jadi saya harus menambahkan seperti apa ya, ekspresi, terus gestur badan itu kayaknya harus ditambahkan di situ karena Mas Erwin udah mengemasnya dalam bentuk yang orkestratik sekali. Jadi dia mengcombine jazz, pop, dan classical. Jadi saya diminta untuk menyanyikan tutti, bagian tutti dengan orkestra dengan gaya classical. Jadi menurut saya itu ekspresinya juga harus disamakan dari ya stage act lah ya, acting, terus udah kayak main opera deh pokoknya. Makanya selalu apa ya, kalau sama Om Erwin itu kan selalu takut salah kan kalau nyanyi. Jadi emang kalau nyanyi salah dia langsung tegur tuh, salah lu udah gitu kan. Jadi emang tantangannya harus benar-benar perfeksionis di depan Om Erwin Gutawa. Jadi salah satu nilai plusnya adalah itu melatih mental kita untuk selalu tampil sempurna. Jadi Om Erwin juga selalu ajarin Anes untuk ya tetap jadi diri sendiri, tapi kalau memang dapat momen untuk tampilin yang terbaik, lu harus tampilin yang terbaik gitu. Bahkan pas latihan tadi aja walaupun kita udah sering ketemu, sering ke radio, jalan kemana, kesana kesini, tapi biasanya kalau ketemu Om Erwin tuh selalu deg-degan pas awal ketemu. Ada latihan juga gitu, sempet salah, dimarahin gitu. Tapi emang itu serunya di situ, tantangannya di situ harus benar-benar tampil sempurna di depan Om Erwin Gutawa. Berkolaborasi. Iya. Ini orang saya udah kenal sejak 20 tahun yang lalu. Dia yang mengaudisi saya dalam dunia entertainment, pokoknya dia orang pertama yang memberikan saya job secara profesional. Dulu saya diaudisi sebagai backing vokalnya Erwin Gutawa and Krisya. Jadi kita keliling tour gitu ya. Jadi dia udah tahu kemampuan saya, dia udah tahu plus dan minusnya saya. Jadi setiap kali ada project bareng Mas Erwin, saya nggak pernah dikasih santai, nggak pernah Mas. Pokoknya kalaupun lagu itu saya dikasih dengar contohnya ya, besok nyanyiin lagu ini. Saya dengar orang yang nyanyiin padahal santai nyanyinya. Nanti pas udah giliran saya, pas latihan, tadi kan kayak tadi dia oke, di bagian ini tapi kamu harus gini gitu. Mas Erwin pokoknya gak pernah puas kalau saya gue dikasih yang santai. Ya tapi itu tantangan ya. Mungkin karena dia ngerti kalau saya mampu melakukannya. Dan musicians kan begitu ya. Kalau misalnya kita saling tahu bahwa okay, can you do it? Yeah, I think I can. Okay, you can do it. Okay, let's make this work gitu kan. Dan setelah kalau udah berhasil and it sounds good, itu semuanya kan jiwanya terpuaskan. Kayaknya itu yang paling penting untuk kita deliver. Kayaknya dari saya, pesan saya adalah cari bentuk yang kamu lagi suka sekarang. So like if you like jazz right now, enggak berarti kamu akan menjadi musisi jazz. Jangan takut to try everything. Aku selalu ditantang oleh Mas Erwin Gutawa untuk try everything. Jazz harus bisa, classical harus bisa. Dia mengharuskan aku bisa baca notasi. Jadi kalau kamu sudah tahu sekarang ini kamu sukanya apa, try aja. Nanti kedepannya kamu mau try yang lain juga nggak apa-apa. Tapi get a good ini. Kan sekarang kan sumber banyak ya, di YouTube banyak. Terus kelas-kelas online juga kan banyak. Kalau saya pakainya Skillshare, bla bla bla, ada masterclass.
Pokoknya belajar adalah hal yang paling utama. Kalau pinter nyanyi atau punya talenta bernyanyi itu nggak cukup. Punya talenta bermusik itu nggak cukup. Harus tambah lagi ilmunya. Itu baru nanti puluhan tahun mendatang kamu akan melihat bahwa kamu yang lebih dipakai karena kamu sudah nambahin semua ilmu itu. Jadi keinginan untuk belajar lah ya intinya. Harus. Yes.